Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast TST KUA Wirobrajan, tempat kita berbagi ilmu dan inspirasi. Saya Preti Etika dan hari ini kita akan membahas tema tentang tolong menolong dalam perspektif Islam. Pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Pokjaluh Kota Yogyakarta, Bapak Eko Agus Wibowo. Beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Amin, nggih. Sahabat TST yang berbahagia, pada kesempatan kali ini banyak hal yang akan kita bahas, nggih Pak, pada hari ini tentang tolong menolong dalam perspektif Islam. Pak Eko, ini tentang tolong menolong, nggih. Tolong menolong kalau di dalam Islam ada namanya ta'awun, nggih. Kalau dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan beragama itu bagaimana Pak? Menurut pandangan jenengan? Terima kasih. Jadi kaitannya dengan tolong menolong di dalam agama, apalagi di agama Islam. Jadi setiap agama itu juga ada konsep tolong menolong. Oh iya, nah, betul. Kalau di Islam itu menjadi landasan dasarnya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam dosa dan juga pelanggaran. Nah, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya yang namanya tolong menolong itu memang diwajibkan, karena ya kita menyadari Mbak Tika, hidup kita itu tidak sendiri. Betul. Jadi Islam ini tidak hanya kemudian soleh secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Maka di situ konteksnya wa ta'awanu 'alal birri. Jadi al-bir di situ adalah kebajikan yang secara umum. Jadi tidak hanya konteksnya hablum minallahnya saja, tapi juga harus hablum minannasnya. Jadi kebaikan di situ kebaikan yang secara umumnya baik, secara hubungan kepada Allah juga baik, hubungan kepada sama juga baik. Nanti diperjelas lagi kaitannya dengan albir, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nah itu Mbak Tika. Oh iya, berarti di dalam Islam sudah dijelaskan sangat jelas nih Pak, di surat Al-Maidah ayat 3 ayat 2 bahwa kita harus tolong menolong dalam kebaikan. Kan tadi disebutkan bahwa kita dianjurkan tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kalau di dalam Islam itu sendiri Pak, ketika kita melakukan tolong menolong yang dianjurkan tadi dalam kebaikan, kalau yang dalam hal yang dilarang oleh Islam itu bagaimana Pak? Tolong menolong secara gambaran umum saja. Oh ya, terima kasih. Jadi di ayat itu sudah jelas. Jadi kalau dalam tolong menolong itu kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi kebaikan itu ya contohnya kita menolong fakir miskin, menolong anak yatim, menolong tetangga yang membutuhkan, menolong orang yang kemudian sedang ya ada sesuatu yang memang kemudian harus ditolong, atau kemudian menyingkirkan halangan yang ada jalan, itu pun juga menolong sesama yang ketika jalan mau tidak bisa jalan. Nah, tolong menolong yang tidak boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ya tolong menolong dalam dosa, kemaksiatan. Contoh, membantu orang untuk kemudian mencuri, atau kalau sedang belajar yang membantu nyontek. Nah itu, atau kalau dalam bekerja yang membantu korupsi. Nah itu tidak boleh. Nah itu jelas, karena konteksnya albir di situ disandingkan dengan takwa. Maka ketakwaan itu kan juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah di situ Mbak. Jadi memang sudah ada rambu-rambunya. Ya sebenarnya di agama manapun itu ada rambu-rambu kaitannya dengan tolong menolong. Kalau di Islam jelas di dalam surah Al-Maidah tadi, dan juga Islam ini di Kanjeng Nabi juga menyampaikan bahwasanya wallahu fi amnil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Jadi ketika kita ini menolong hambanya atau menolong saudara kita, Allah juga akan menolong kita. Ya, jadi memang kita hidup ya, makhluk ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Jadi tetap ya membutuhkan pertolongan orang lain, seperti itu Mbak. Oh iya, berarti tadi disebutkan kalau kita juga diwajibkan untuk tolong menolong terhadap sesama karena merupakan hablum minannas ya Pak. Iya, betul. Hablum minannas dalam ketakwaan, tetapi juga harus menghindari tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Gitu nggih. Tadi disebutkan juga di dalam surat Al-Maidah nggih Pak. Kalau menurut Pak Eko sendiri nih Pak, tentang mengapa sih tolong menolong itu merupakan gambaran dari ketakwaan kita sebagai manusia di hadapan Allah? Ya, terima kasih. Jadi
inti dari beragama itu kan tidak hanya kemudian soleh secara pribadi. Ya contoh kita saat ini di bulan Ramadan ini ada ayat terkait dengan perintah secara pribadi untuk menjalankan puasa di ayat 183 itu la'allakum tattaqun, itu konteksnya kepada pribadi. Kemudian juga ada la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur, dan la'allahum yattaqun. Nah ini konteksnya agar apa? Kita soleh secara sosial. Nah, karena memang dalam agama Islam itu dianjurkan kita juga untuk apa? Untuk kemudian saling membantu, karena kita ini diibaratkan seperti kalbunian, seperti satu bangunan. Kalau satu ada yang sakit, yang lainnya juga merasakan. Nah, jadi kalau tolong menolong ini tidak hanya kemudian yang sesama keimanan, tetapi secara menyeluruh ya. Tadi hablum minanas, hubungan secara kemanusiaan itu juga harus tetap dilakukan. Jangan kemudian tolong menolong milih. Nah, si A, si B tidak, tapi di sini ya konteksnya ya semuanya ketika membutuhkan ya ditolong. Karena memang kita adalah makhluk yang memang membutuhkan ya bantuan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dalam tolong menolong itu maka perlu kemudian dilandasi keikhlasan. Jadi kalau di dalam Islam, kalau tolong menolong itu jangan kemudian mengharap kemudian harus dibalas dengan sesuatu, tapi landasilah dengan keikhlasan. Maka konteksnya ketakwaan itu ya apapun yang dilakukan ketika menolong itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Begitu Mbak Tika. Jadi berarti bisa ini Pak, orang yang tolong menolong itu bisa menjadi gambaran ketakwaan seseorang. Ya, secara khususnya memang seperti itu. Seperti orang sholat itu kan pertama kali diawali dengan takbir, kemudian yang kedua diakhiri dengan salam. Nah, salam itu kan untuk melihat kanan kirinya. Maka kesempurnaan ya orang yang beriman itu ketika ya antara hablum minallah dan hablum minanas seimbang. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang kepada diri sendiri juga manfaat, kepada orang lain juga manfaat. Jadi diawali dari diri kita, kemudian keluarga kita, barulah kemudian ke lingkup yang lain. Jangan kemudian bahasanya begini, ojo lomo kepada orang lain yang keluarganya tidak terlantar gitu ya, Pak. Berarti kepada ya keluarga inti, di situ ada bapak ibu, kemudian ada suami istri. Nah, di sini yang menjadi pokoknya, baru kemudian yang lain. Jadi jangan dibalik kepada orang lain baik, tetapi kepada keluarga tidak mau berlaku baik. Nah, gitu. Jadi tetap harus proporsional ya, dalam berbuat baik itu. Jangan sampai terus kemudian salah satu ada yang kemudian disakiti. Ya, karena gini Pak, banyak kasus yang ketika seseorang itu fokus cuma beribadah, cuma beramal nih kepada Tuhan, tetapi dia lupa dengan sekeliling. Karena kita lihat sekarang bahwa sikap tolong menolong itu kayaknya semakin luntur Pak di lingkungan kita sendiri. Kalau menurut Pak Eko tuh bagaimana sih cara menghidupkan lagi nih sifat tolong menolong ya dari diri kita sendiri untuk orang lain juga? Terima kasih. Jadi karena kita melihat saat ini memang dunia digital itu luar biasa perkembangannya. Apalagi di dunia anak-anak saat ini, kalau di orang kelahiran ya di tahun 80-an dan seterusnya itu masih tidak banyak digital yang kemudian berselancar di saat. Tapi kalau saat ini memang dunia digital ini memang membuat kadang-kadang ya ketika sudah memegang itu lupa untuk kemudian bersosialisasi. Nah, agar kemudian tolong menolong tidak luntur ya kita selaku orang tua bagaimana kemudian kita juga mengajarkan untuk kemudian mengajak generasinya untuk ya belajar menolong, kemudian ikut gotong royong ketika mungkin memberikan sesuatu kepada tetangga bisa diajak. Nah, kalau kita sebagai penyuluh, nah mari kita juga kemudian juga mengajarkan kepada jamaah kita untuk kemudian juga berbagi. Nah, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada sesama dan seterusnya. Kenapa ya? Karena dengan kita berbagi, dengan kita kemudian saling tolong menolong itu hidup kita pun juga akan ditolong oleh sama dan juga akan ditolong oleh Allah. Nah, seperti itu Mbak Tika. Iya, berarti karena ini Pak generasi muda sekarang ya Pak, kita lihat banyak sekali yang sikap tolong menolong ini memang harus benar-benar kita contohkan dari kita yang lebih tua dulu nih gini Pak. Oke, kalau menurut Pak Eko sendiri nih untuk tolong menolong di dunia kerja, kalau tadi kan Pak Eko bilang tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan atau kemaksiatan, contohnya tolong menolong dalam korupsi nih. Oke, kalau menurut Pak Eko itu tolong menolong dalam dunia kerja yang contoh benar-benar nyata itu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi tolong menolong dalam dunia kerja itu karena kita harus melihat konteksnya.
ta'awun dalam Islam itu tidak hanya dalam materi. Maka di situ keimanan, kemudian juga ke muamalah, muamalahnya maka keimanan juga ada, kemudian dalam hal muamalah juga ada. Jadi konteksnya jangan hanya dipersempit kaitannya dengan materi, tapi dengan ilmu, dengan tenaga juga bisa. Contoh ya, ketika mungkin teman kita dalam satu kantor tidak bisa untuk mengerjakan sesuatu, nah kita beritahu caranya mengerjakan. Atau kemudian yang kedua, teman kita sedang membutuhkan sesuatu yang memang itu dibutuhkan, contoh ketika ya sepeda motornya baru kemudian ya kena halangan, nah kemudian mau pinjam untuk menjalankan tugas, sudah kita beri. Jadi tolong menolong dalam hal yang kebaikan. Jadi ilmu yang diberikan yaitu juga kebaikan, tenaga yang kemudian diberikan itu juga kebaikan. Jadi tidak hanya melulu terkait dengan materi yang kemudian harus ditolong. Jadi tolong menolong di sini sifatnya maka albir itu melingkupi seluruhnya yang terkait dengan kebaikan, baik secara materi, baik secara kemudian ilmu maupun secara tenaga yang kemudian kita berikan dilandasi karena Allah, itu insya Allah menjadi tolong menolong yang baik. Nah di dunia kerja ya kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, tidak kemudian saling menjelekkan, tidak kemudian saling menjatuhkan. Ketika temannya membutuhkan sesuatu kemudian tidak mau menolong juga tidak baik. Nah maka monggo, kenapa? Ya ibaratnya keluarga kedua itu ya di tempat kerja, karena kalau kita melihat dari jam 7.30 sampai jam 4 atau jam 7.30 sampai setengah 5, ya itu kan ya ritmenya yang paling banyak ketemu kan di teman-teman yang ada di kantor. Maka bagaimana ketika kemudian di kantor ya harus saling tolong menolong ya, itu Pak. Berarti tolong menolong bukan hanya tentang materi ya Pak, tapi ilmu, tenaga juga kita bisa. Oke. Mungkin itu teman-teman sudah menyaksikan tentang materi tolong menolong dalam perspektif Islam, walaupun tadi Pak Eko menyampaikan bahwa semua agama mengajarkan tentang tolong menolong, begitu nggih. Terima kasih untuk Pak Eko sebagai narasumber pada kali ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu mendengarkan bahasan kita tentang tolong menolong. Semoga obrolan ini menginspirasi kita untuk lebih peduli. Saya Preti Etika pamit, tetap jaga diri dan jangan lupa berbuat baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.